Nah, pas lagi sibuk-sibuk bikin tenda ini, si Meli baru ngeh. Kok tas kita cuma 4? Tadi bukannya 5. Waktu dicek rupanya tasnya si Tiara nggak ada, Wak. Dan bukan cuma tasnya aja. Dicek lagi sama mereka, Tiara aja juga nggak ada. Kagetlah si Meli di situ kan. Orang beberapa menit yang lalu kami loh. Nah, dia bareng-bareng nyusun tas. Sama yang laki-laki juga ada perempuan juga bangun tenda. Panik si Meli, guys, Tiara hilang katanya. Hah? Kok bisa? Tadi kan sama kita nih. Pipis sekali. Nah, itu aku nggak tahu juga kapan dia pergi, kata si Meli kan. Dan memang udah perjanjian kalaupun mau buang air tuh jangan sendirian gitu loh, ditemenin. Nah, karena khawatir mereka pun memutuskan untuk berpencar nih, Wak, nyari si Tiara. Nggak ada si Tiaranya. Meli sama si Reno masuk ke dalam hutan, sementara si Devi sama Arif ke arah sebaliknya ya kan. Mereka panggil-panggil lah Tiara situ. Tiara di mana kau gitu. Nah, setelah dicari kemana-mana, Tiara masih belum juga ketemu, Wak. Karena mereka udah capek dan hari juga udah makin gelap, akhirnya mereka mutusin untuk balik ke tenda dulu nih. Tapi belum sempat istirahat di tenda, Meli tiba-tiba keingat, alamak, Wak, Tiara lagi haid. Dan menurut kepercayaan, Wak, orang haid ini bisa bikin lebih rentan diganggu sama makhluk halus ya. Kenapa lagi di gunung, ya Allah. Akhirnya waktu tahu si Tiara lagi haid kan, Reno sama Arif yang laki-lakinya mutuskan untuk cari si Tiara lagi. Sementara Devi sama Meli disuruh tetap di tenda, jaga-jaga kalau misalnya nanti Tiara balik sendiri. Nah, selang 10 menit si Reno sama si Arif ini pergi, Wak, tiba-tiba Devi sama si Meli ini dengar suara teriaknya Arif di luar. Woi, buka tenda, Tiara ketemu, katanya. Udah, mereka bergegas lah itu keluar tenda kan. Dan di situ dia nengok Arif lagi ngegendong Tiara. Tapi yang bikin aku shock, Nadia, dia ngelihat wajahnya si Tiara udah pucat kali waktu digendong, dan tubuhnya, badannya itu cuma dibalut sarung aja, Wak. Sarung. Dia nggak pakai baju. Astagfirullah. Arif, Reno, Tiara kenapa? Nah, disitulah si Arif ini cerita kalau dia sama si Reno ini, Wak, ketemuin Tiara di hutan yang lokasinya memang agak ke atas ya. Nah, pas ditemukan, waktu ditemuin sama Arif dan si Reno ini, kondisi Tiara tuh udah memprihatinkan. Dia tuh, mohon maaf nih, Wak, dia dalam keadaan tanpa busana dan lagi ngejilatin itu pembalutnya sampai ketawa cekikian. Kesurupan Tiara rupanya, tapi dalam kondisi kayak gitu. Nah, belum sempat si Arif itu beraksi, tiba-tiba Tiara pingsan. Tapi udah ketemu nih sama Tiara sama si Reno ya kan. Arif sama Reno. Nah, karena khawatir dia kesurupan lagi, Arif cepat-cepat lah ditutupinnya tubuhnya si Tiara pakai sarung yang dia bawa, digendongnya si Tiara langsung, baru balik ke tenda ini. Soal bajunya si Tiara kemana kami nggak tahu sama sekali. Kok jangan mikir macam-macam soalku ya, demi Allah aku nggak apa-apain dia. Ini loh si Reno juga saksinya, kami berdua nengok dia dengan cara kayak gitu. Bajunya kemana kami nggak tahu. Kayak gitulah yang kami temukan. Untung aku bawa sarung. Setelah mendengar cerita itu, Meli sama si Devi pun langsung bawa si Tiara masuk ke dalam tenda. Mereka langsung pakein pembalut dan juga pakein baju ke si Tiara. Dan pas sudah kondusif nih, Wak ya, nggak lama kemudian Tiara tiba-tiba siuman nih, bangun. Cuman masih lemas dia, Nadia. Dan Meli di situ cuman bilang udah aku istirahat aja, istirahat gitu. Dia nyuruh sih apa ini istirahat. Nah, nggak lama sih Tiara tidur, Wak. Terus Reno sama si Arif ikut masuk juga ke tenda buat istirahat juga. Memang mereka berlima tuh tidurnya satu tenda nih, Wak ya. Tapi di saat ketiga kawannya ini udah tidur, Meli sama si Devi sepakat nggak mau tidur, Wak, gara-gara dia khawatir si Tiara bertingkah aneh lagi ya kan. Nah, Wak, kita nggak usah tidur aja dulu gitu, jaga-jaga, takut aku gitu. Dan pas lagi mulai ini pun aku sama si Devi ini saling diam aja, Nadia. Tapi kami masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi sama si Tiara ini ya kan tadi. Cuman nggak berani ngobrol karena kan masih di situ posisinya kan, Wak. Belum lagi kami nemu jawabannya, tiba-tiba gangguan kembali muncul, Wak. Waktu itu mereka berdua, Devi sama si Meli ini, dikejutkan dengan suara perempuan lagi besiul dari dalam tenda. Gitu. Dengar itu, Meli langsung nyenggol Devi kan. Devi, kok dengar suara siul-siul tuh? Iya, Wak, aku dengar, Wak. Siapa yang besiul tuh? Nggak lama suara siulnya makin kencang lagi, Wak. Dan setelah ditelusuri, yang siul siapa? Tiara. Dia siul sampai posisi gini, Nadia. Matanya pejam kan, kayak gitu. Langsung merinding aku sama si Devi kan, mepet kami berdua. Mau aku bangunin si Arif sama si Reno, Nadia, tapi aku takut kondisinya makin gak enak lagi. Nah, kami cuma diam ya, udah baca doa. Masih tuh bersiul-siul si Tiara tuh, matanya pejam. Dan untungnya setelah itu baru diam nih, Wak. Tiara tidur lagi tanpa mengeluarkan suara siulan. Nah, karena kejadian Tiara besiul ini, Meli sama si Devi makin gak bisa tidur lagi ya kan. Terus selang 1 jam setelah kejadian terakhir besiul tadi, ada lagi Meli sama si Devi dengar ada suara gerasak gerusuk dari luar tenda, Wak. Awalnya mereka pikir itu suara kresek-kresek gegara kena angin aja. Tapi makin lama suaranya makin jelas, seolah-olah suara tuh lagi mendekat ke arah tenda mereka. Dan di tengah ketegangan ini, Wak,
tiba-tiba ada seseorang yang lagi buka tenda mereka pelan-pelan. Ya Allah. Nah, pas tenda ini sedikit terbuka, kelihatan ada bapak-bapak pakai topi caping, bawa sebilah sabit dan melongokkan kepalanya ke Meli bilang, "Wes, mulai wae nduk, dienteni bapak." Itu ada bapak-bapak itu ada. Apa nggak shock kami berdua di dalam itu? Ya Allah, tiba-tiba buka. Hah, kata dia. Nggak aneh lah, dia cuman bapak-bapak. Tapi tiba-tiba kayak gitu nggak terkejut juga kami. Nah, karena takut dia apa-apain juga, Meli cuma ngangguk aja. "Oh, J pak, J," kata dia kayak gitu. Dan setelah Meli ngomong itu, udah bapak tuh langsung pergi aja. Nah, dia ninggalin kami yang masih ketakutan berdua di situ, pergi. Di titik ini perasaan aku makin gak karuan, Nat, kata ya, saking banyaknya kejadian aneh yang dialami di gunung itu. Macam pengen pulang aku saat itu juga ke rumah. Di situ mereka cuma berdoa aja, baca-baca, nahan takut sampai akhirnya mereka bisa tertidur tuh, sampai pagi berdua. Nah, besok paginya mereka bangun pada saat matahari udah mulai tinggi tuh waktu itu. Dan Tiara juga udah kelihatan jauh lebih tenang. Dia bisa berdiri, dia bisa ngobrol, bahkan dia juga sempat ketak-ketak kecil. Seolah-olah dia nggak ingat apa yang terjadi tadi malam sama dia. Tapi justru karena itu, teman-teman jadi bingung lah kan. Nah, akhirnya di situ mereka duduk melingkar nih di depan tenda. Mereka saling pandang dengan raut penuh tanya. Arif akhirnya buka suara di situ. "Ra, kok ingat nggak, Ra, kejadian tadi malam, Ra?" Tiara ngelirik mereka satu-satu kan. "Hah? Tadi malam? Kan tadi malam waktu kita sampai tenda kita langsung tidur. Kenapa emangnya?" Itu katanya. Meli sama Depi langsung tatap belakang. "Hah? Langsung tidur? Nggak tahu apa dia tadi malam kita sepanik apa nengok keadaan dia tuh balik tuh, ha?" Cuma di situ mereka sadar, ini tuh bukan waktunya untuk menekan Tiara dengan pertanyaan. Yang penting sekarang Tiara udah sadar, Nadia, dia udah bisa jalan, kondisinya juga udah baik-baik aja, ya kan? Nah, akhirnya setelah memastikan Tiara ini cukup untuk beraktivitas lagi, Arif di situ nanya, "Ini gimana nih? Kita mau lanjut daki atau udah kita mending turun aja?" Si Reno nyaut, "Kita udah setengah jalan lebih nih ya. Puncak paling tinggal 1 jaman lagi. Nah, sekarang Tiara juga udah baik-baik aja. Daripada kita turun buru-buru dalam kondisi panik, mendingan kita tenangin diri dulu di atas. Siapa tahu nanti pikirannya lebih jernih, kita turunnya juga lebih enak." Dan yang lain juga termasuk Meli ngangguk. Bukan karena kami pengen gaya-gayaan naik gunung, Nadia ya, tapi lebih karena mereka tuh butuh waktu untuk nenangin diri dan juga mencari arah gitu. Dan puncak dalam kondisi kayak gitu rasanya menurut kami justru menjadi tempat yang paling masuk akal buat ngebawa kepala dingin ini sebelum akhirnya turun gitu loh, kata si Tiara. Kata si Meli. Jadi udahlah, ini akhirnya setelah sepakat semua, mereka ngumpulin tenaga lagi, mereka ngumpulin niat lagi, mereka lanjutlah jalan mendaki ke atas. Dan betul nggak sampai 2 jam tuh Nadia, kami sampailah di puncak.